Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Dan kami berdoa, kami mau memberikan yang terbaik, pujian, penghormatan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kami menyucikan hati kami dari segala noda dan dosa oleh karena darah anak domba Allah yang kudus melayakan menguduskan kami. Terimalah pujian penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tetap terhubung dengan hadirat Tuhan. Kita terhubung dengan kasih karunia Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau terus terhubung denganmu Bapa, melekat dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak bisa ku terlepas, kau menggerakkan tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu. Lalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Melekat dengan hati-Mu, itu kerinduanku Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atasku.
Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itulah yang berdaulat atasku, berkuasa atas hidupku. Firman-Mu itulah kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah yang menjadi dasar kehidupan kami. Ketika firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami, maka kami berdiri di atas dasar yang teguh. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam penyembahan, di dalam pujian, di situ ada kuasa. Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan selamat. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami menyembah Engkau, kami menikmati hubungan dengan Engkau. Kami menikmati persekutuan dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Thank you Jesus. Amin. Selamat pagi, Shalom saudara. Sampai bertemu lagi kami semua dengan Gracia Hope Compassion Channel. Di channel ini kita sama-sama belajar kebenaran firman. Amin. Saudara terhubung dengan Tuhan, setiap saat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kalau kamu mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, tak harus sangkal diri. Pikul salib setiap hari. Amin. Sangkal diri setiap hari, pikul salib. Dan itulah mengikuti Tuhan Yesus dengan benar. Tidak semua orang bisa mengikuti Yesus. Tidak semua orang sanggup menjadi murid Kristus. Banyak orang menjadi murid Kristus. Banyak orang menjadi murid Kristus, tapi tidak semua orang mampu untuk menyangkal diri setiap hari, memikul salib setiap hari. Berbahagialah orang yang mau berjalan dengan Tuhan, sangkal diri setiap hari dan mengikuti Yesus sampai akhir. Banyak orang ingin mengikuti Yesus, tapi tidak sampai pada akhirnya, saudara. Artinya tidak mencapai tujuan. Saudara, kalau menjadi murid Yesus, kita katakan kita murid Yesus, berjalan dengan, tapi tidak sampai akhir, tidak berjalan sampai pada tujuan, bahkan tidak mau diperintah oleh Tuhan, itu bukan murid Kristus, saudara. Mungkin kita pernah menjadi murid Kristus, tapi bukan langkah awal yang menentukan. Langkah awal penting, tapi yang menentukan apabila kita melangkah sampai pada garis akhir. Seorang hamba Tuhan yang betul-betul mencapai garis akhir, di tulisannya berkata begini, aku telah mencapai garis, aku telah memelihara iman, sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Saudara, penting untuk mengikuti Tuhan, mengawali dengan Yesus, tapi lebih penting mengakhiri bersama dengan Yesus. Dengan demikian, kita bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana bisa kita mengevaluasi apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan kalau kita tidak berjalan sampai garis akhir? Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang 2 orang murid Yesus. Ada yang berjalan jadi murid Yesus, tapi hanya sampai di tengah-tengah, tidak sampai mengakhiri. Ada yang berjalan sampai akhir, mengakhiri hidupnya sebagai seorang martir, Yudas dan Petrus. Yohanes 13 ayat 21 hingga 30 berkisah tentang dan bagaimana dia bersama dengan Yudas. Peristiwa ini ditulis sesudah Yesus membasuh kaki murid-murid dan sebelum Yesus menikmati perjamuan kudus, perjamuan suci, perjamuan terakhir bersama murid-murid. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera.
Tetapi tidak seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Saudara yang diberkati, sesudah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia masuk di dalam perjamuan terakhir, perjamuan suci bersama dengan murid-muridnya. Di antara murid-muridnya ada murid yang sangat dikasihi dan ada murid-murid yang akan menyerahkan Yesus. Saudara, sangat plot twist ya saudara. Murid-murid yang mengikuti dia, ternyata di antara mereka ada yang mengkhianati. Itulah Yudas. Dikatakan seperti ini, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Yesus tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas. Mereka, murid-murid yang ada di sekitar Yesus menyangka mungkin Yudas itu disuruh mengambil uang, disuruh untuk memberikan sesuatu kepada orang yang lain, saudara. Tapi sesungguhnya Yudas dirasuki oleh iblis. Dia sudah berkawan dengan pemuka-pemuka agama untuk menyerahkan Yesus. Seseorang tidak jatuh di dalam dosa tiba-tiba. Seseorang jatuh di dalam dosa jikalau dia membuka pintu, membuka celah kepada iblis. Lalu pikirannya sudah dikuasai oleh pikiran-pikiran yang jahat. Ketika Maria membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu dan menyeka dengan rambutnya, dia katakan, kenapa harus memboroskan uang itu padahal bisa diberikan kepada orang miskin, padahal dia yang suka mencuri uang di kas. Saudara, makanya hati-hati jadi bendahara gereja, bendahara pelayanan. Kalau uang yang saudara pakai untuk saudara kumpulkan untuk gereja lalu saudara pakai, maka saudara hati-hati dengan dosa Yudas. Dosa sudah mengintip di depan pintu, dosa itu begitu menguasai dia dan dia tidak bisa menguasai dirinya, saudara. Akhirnya dimasuki oleh iblis. Saudara, dosa tidak datang tiba-tiba. Dia datang lambat laun, kemudian mulai merasuki pikiran Yudas. Makanya saudara jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan buka celah kepada iblis. Karena sedikit celah akan mengkamirkan dirimu. Dan apa yang sudah mengkamirkan engkau Tuhan, itu akan merusak kehidupanmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya sharing dengan seorang ya, yang memiliki masalah di dalam kehidupan. Lalu kami konseling pernikahan. Dan kemudian mungkin masalahnya B. Tapi saya bilang, akarnya bukan B, akarnya A. Dari dirimu engkau harus melakukan ini. Dari dia engkau harus melakukan ini. Kalian komunikasi. Mereka berkomunikasi dan puji Tuhan, ketika kami peka dengan Roh Kudus, kita menyampaikan kepada dia akar masalahnya, bukan buah dari masalahnya. Kalau cuma buah dari masalah yang kita selesaikan dan kita tidak mencabut akarnya, saudara, maka perkara itu tidak akan selesai. Karena dosa itu berbuah, tetapi akarnya ada. Awal mulanya buka celahnya di mana? Kamu bagaimana terhadap istrimu? Kamu bagaimana terhadap suamimu? Nah, akar itulah yang kita bereskan. Komunikasikan, kemudian terjadi perubahan. Demikian juga beberapa waktu yang lalu saya sharing dengan teman saya, dia punya masalah yang begitu besar. Diawali dengan apa? Uang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Saudara tidak akan mungkin terjerat di dalam satu masalah yang begitu besar kalau tidak diawali dengan satu persoalan buka celah. Satu persoalan buka celah. Lama-lama terlilit dan semakin terlilit. Semakin saudara mengambil keputusan yang salah tanpa melibatkan orang lain, tanpa melibatkan Tuhan. Keputusan yang saudara ambil akan berbuah persoalan. Saudara-saudaraku yang diberkati, yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus, hati-hati di dalam mengambil keputusan. Ketika engkau mengambil keputusan dan tidak melibatkan Tuhan, dan ternyata di sana ada dosa, ada peluang untuk jatuh dalam dosa, maka saudara akan terlibat dengan masalah yang jauh lebih besar. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal, orang yang ingin cepat kaya akan terjerat dengan berbagai-bagai persoalan.
Hari-hari ini saudara, banyak orang ingin cepat kaya. Dengan cepat kaya mencari satu penghasilan-penghasilan yang instan. Hati-hati dengan internet. Saudara buka internet, ada tawaran, ya. Saudara mendapat tawaran melipat gandakan uang. Saudara mendapatkan tawaran untuk arisan MLM, multi level marketing. Saudara mendapatkan tawaran untuk ikut robot-robot AI dan saudara memutar uang di dalamnya. Dan kemudian ternyata pada akhirnya uang saudara disedot semua. Saudara sudah menarik banyak orang di bawah saudara, lalu kemudian terlibat di dalam hutang. Lalu saudara pinjam sana, pinjam sini, pinjaman online. Ada orang yang mengakhiri hidupnya bunuh diri hanya gara-gara dia terjebak, tersandra dengan hutang. Pinjaman menutupi pinjaman. Pinjaman menutupi pinjaman. Utang menutupi pinjaman. Gali lubang, tutup lubang. Dan pada akhirnya dia terjerat di dalam hutang yang semakin besar, semakin besar. Saudara, hati-hati. Penipuan online terjadi di mana-mana. Cybercrime terjadi di mana-mana. Bukan sekedar mereka juga menyerang dengan penipuan, tetapi mereka ada hacker-hacker yang kemudian masuk di dalam rekening-rekening saudara, masuk di dalam link-link yang asing. Dia tiba-tiba masuk di dalam WhatsApp saudara, ada link ditawarkan. Hati-hati. Bahkan ketika mereka share link itu dari teman saudara sendiri, saudara harus pastikan sebelum membuka link tersebut. Jangan-jangan link tersebut itu akan menyedot semua data-data saudara. Dan pada akhirnya ada orang yang sampai rekeningnya dikuras ratusan juta, dikuras puluhan juta karena mengklik link yang salah. Apalagi kalau saudara tergiur dengan tawaran-tawaran tanpa bekerja, uang saudara dilipat gandakan. Mana ada seperti itu, saudara? Itu bukan berkat, itu penipuan. Banyak orang yang terlibat di dalam dosa cybercrime. Hati-hati, saudara. Orang yang ingin cepat kaya akan terjerat dengan berbagai-bagai macam kejatuhan. Perhatikan, saudara, Yudas adalah murid Yesus yang berjalan dengan Yesus. Bukankah mereka tidak kekurangan suatu apa? Bukankah Yesus pembuat mujizat? Apakah mereka akan mengalami kelaparan? Sedangkan Yesus mengangkat roti, 5 roti dan 2 ikan. Itu bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki dan tersisa 12 bakul. Apakah mereka mengalami kekurangan selama berjalan dengan Yesus? Bahkan ketika mereka membutuhkan uang, Tuhan katakan ambil di mulut ikan. Mereka bisa bayar pajak dari situ. Bahkan mereka bisa ketika mereka mencari ikan, tebarkan jala di sebelah kanan. Lalu ada berbagai macam ikan, beratus-ratus ekor ikan mereka tangkap ketika mereka menebarkan jala di tempat yang lebih dalam lagi ketika Tuhan Yesus memerintahkan. Kalau soal makan, tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan dimanapun mereka pergi dan berada, orang-orang menjamu Yesus dengan makanan. Ya, ketika Yesus mengunjungi Sakeus, ketika Yesus mengunjungi Simon si kusta, Yesus mengunjungi Lazarus, Yesus mengunjungi Maria dan Marta. Di mana mereka pergi, orang yang melayani disediakan makan. Mereka tidak kekurangan makanan atau apapun. Tapi Yudas merasa kurang. Berjalan dengan Yesus tidak menjadi jaminan bahwa seorang murid dapat bertumbuh kalau dia membuka pintu kepada iblis. Berjalan dengan Yesus, Yesus melakukan mujizat. Mengapa Yudas tidak mengalami mujizat itu sendiri? Karena saudara, matanya tertuju kepada uang, dan uang. Matanya tertuju kepada bukan apa yang Yesus sanggup lakukan, tapi apa yang dia khawatirkan. Kalau begini, kalau menabur, maka kita nggak akan ada uang. Kalau engkau minyak itu yang engkau pakai untuk mengurapi Yesus harusnya bisa dijual untuk orang-orang miskin. Ya, Yudas berjalan dengan fakta, tetapi Yesus berjalan dengan kasih karunia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yudas membuka pintu. Dia berjalan berdasarkan fakta. Kalau nggak ada uang, nggak bisa makan. Kalau nggak dijual minyak narwastu ini, orang-orang miskin tidak bisa mendapatkan berkat. Ketika dia berjalan dengan logikanya, dia mencukupkan dirinya dengan kemampuannya sendiri. Dia mencuri uang di kas dan kemudian dia membuka pintu kepada setan. Ketika dia buka pintu kepada setan, tinggal menunggu waktu. Dia dirasuki oleh iblis. Ketika iblis sudah merasuk di dalam diri dia murid Kristus. Masih berjalan dengan Kristus. Masih dibasuh kakinya dengan Kristus. Masih melakukan perjamuan kudus bersama dengan Yesus. Tetapi jiwanya sudah dirasuki oleh iblis.
Perhatikan keadaanmu, saudara. Perhatikan keadaanmu. Sekalipun engkau berjalan dengan Yesus, sekalipun engkau menjadi murid Kristus, kalau engkau buka pintu celah kepada iblis, iblis bisa merusak sendi-sendi imanmu, saudara. Murid Yesus yang bernama Yudas membuka pintu kepada iblis. Kemudian dia dikuasai oleh iblis dan dia melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dia menyerahkan Yesus. Di dalam Mazmur 41, nubuatan firman Tuhan telah mengatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Di sini jelas dikatakan bahwa ketika Yesus mencelupkan rotinya di dalam Yohanes 13 dan memberikannya kepada Yudas, dia sudah menunjukkan demikianlah firman Tuhan digenapi. Bahkan di Mazmur dikatakan detail, saudara, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini berbicara pengkhianatan. Dan itu tergenapi, saudara. Di terjemahan yang lain dikatakan, bahkan sahabatku yang paling kupercayai, orang yang makan bersama-samaku, telah menentang aku. Saudaraku yang diberkati, mari, pilihan ada pada kita. Menjadi murid yang setia, murid yang dikasihi Yesus. Yohanes itu bersandar di dada Yesus, dan menanyakan apa-apa yang dia tidak ketahui. Tapi Yudas ada dekat dengan Yesus. Dia bukannya menjadi murid yang selalu bertanya tentang Yesus, tapi dia menjadi murid yang mengambil keputusannya sendiri. Dia memutuskan untuk menyerahkan Yesus. Dia memutuskan untuk mengkhianati Yesus. Dia memutuskan tentang keuangan di kas. Dia mau ambil dia dan sebagainya. Dia memutuskan jalan hidupnya sendiri. Hati-hati, saudara. Kita punya pilihan. Menjadi murid Kristus yang diatur oleh Tuhan atau yang pengen mengatur Tuhan. Dia pengen mengatur Tuhan. Mengapa minyak itu tidak dijual untuk diberikan kepada orang miskin? Jangan atur Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang atur kita. Sebab kalau kita mulai mengatur diri kita sendiri, hati-hati, kita tidak lagi dipimpin oleh Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, akhir dari kehidupan Yudas, dia mengkhianati Yesus. Dia menyesal. Penyesalannya tidak diimbangi dengan pertobatan. Penyesalannya diimbangi dengan bunuh diri. Dia tidak mengalami pemulihan sampai dia mati. Murid yang kita pelajari pada malam hari ini, murid yang kita pelajari pada pagi hari ini, saudara, adalah Yudas. Seorang yang berjalan bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, tapi tidak mau dipimpin. Bahaya terbesar jika kita tidak mau dipimpin. Bahaya terbesar berjalan dengan Yesus tapi tidak punya itu. Amin. 3 bahaya besar jikalau kita menjadi murid Kristus tapi melakukan hal-hal seperti ini. Murid yang mengikuti Yesus tapi tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Yang pertama, dia berjalan bersama dengan Yesus tapi dia tidak dipimpin oleh Kristus. Yang kedua, dia mengikuti Yesus tetapi dia buka celah terhadap iblis. Pikiran yang jahat. Mencuri, menyerahkan Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Dia dikuasai oleh Tuhan. Yang ketiga, karena dia sudah buka celah. Saudara yang diberkati, dia tidak mau dipimpin oleh Kristus. Dia tidak percaya juga dengan kuasa, dia tidak percaya dengan mujizat. Mengapa saya katakan dia tidak percaya dengan mujizat? Seperti yang saya katakan tadi. Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka berkecukupan, tapi dia mengambil uang dari kas. Dia berjalan dengan Yesus. Bahwa dia tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang suka dengan keintiman, keakraban. Dan Yesus katakan, mereka meminyaki aku menjelang penguburan. Yudas tidak mengerti tentang hal itu. Dia cuma katakan, minyak itu harusnya dijual untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Karena dia tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus. Yesus sedang menghadapi salib. Yesus sedang menghadapi perjalanan menuju Via Dolorosa. Dan apa yang diperbuat oleh Maria meminyaki kaki Yesus. Maria sedang mempersiapkan kematian Yesus. Dia yang diubah.
Saudaraku yang diberkati, berjalan dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak dipimpin oleh Kristus, kita tidak percaya tentang kuasa Kristus, dan kita buka celah, saudara, maka kita gagal. Murid yang kedua, sama, Petrus juga punya kegagalan. Jadi dia seseorang yang mau belajar dari kegagalan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus dan Petrus. Saudaraku yang diberkati, Petrus adalah termasuk golongan orang yang sanguin. Dia suka berkata-kata sebelum dia menyadari bahwa dia ternyata belum tentu dia mampu melakukannya. Tapi hal yang baik di dalam diri Petrus bahwa dia adalah seorang yang bersemangat. Dia adalah seseorang yang sangat mengasihi Yesus. Dan dia memiliki kegagalan. Dia katakan dia tidak akan meninggalkan Yesus. Tetapi sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Dan itu memang benar-benar terjadi. Tetapi dia adalah seorang yang sangat mengasihi. Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Sama seperti Yesus telah mengasihi. Petrus adalah seseorang yang juga memiliki kegagalan. Tidak ada bedanya dengan Yudas. Tetapi perbedaan antara mereka berdua adalah Petrus itu sangat mengasihi Yesus. Dan Petrus adalah orang yang suka menyadari apa yang dilakukan. Kalau dia salah, dia menyadari. Dan Petrus adalah seorang yang mau bangkit lagi. Saudara, kita tahu bahwa Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Di Kisah Para Rasul. Petrus adalah seorang yang sama juga memiliki kegagalan. Tapi dia murid yang selalu mau dekat dengan Yesus. Dari Yudas dan Petrus kita belajar bahwa mengikuti Yesus, jangan kita cuma setengah perjalanan. Ketika kita gagal, kita sayang diri dan tidak lagi mau mengikuti Yesus. Yudas bunuh diri. Tetapi Petrus ketika dia melakukan kesalahan, kegagalan, dia tidak berhenti mengikuti Yesus. Ini satu perbedaan yang besar, yang luar biasa. Saudara, di dalam mengikuti Yesus mungkin tidak selalu kita hebat, tidak selalu kita kuat. Mungkin kita gagal dalam mengasihi. Mungkin kita gagal di dalam kesetiaan dengan Tuhan. Tapi ingat, bangkit lagi. Seperti Petrus, berulang-ulang kali dia bangkit. Dia bangkit ketika dia mengkhianati Yesus. Dia bangkit ketika dia tidak percaya kepada Yesus. Dia bangkit ketika dia Paulus katakan, kamu seorang pengecut di hadapan orang Yahudi dan di luar orang Yahudi kamu orang yang berbeda. Saudara, pada akhir hidupnya Petrus menjadi martir, disalibkan terbalik. Dan saudara yang diberkati karena dia merasa tidak lain. Petrus adalah seorang yang sangat mencintai. Petrus adalah orang yang berjalan dengan Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan dia mengakhiri kehidupannya dengan salib juga. Di antara murid-murid Kristus, Petrus orang yang sangat radikal. Dan saudara, radikal itu dia tunjukkan dengan sungguh-sungguh akhir. Kesimpulan pada pagi hari ini, saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, menjadi murid Kristus jangan berhenti di tengah jalan. Yang kedua, menjadi murid Kristus kita jangan membuka celah, jangan beri kesempatan kepada ibu. Ketiga, menjadi murid Kristus mungkin ada saatnya kita gagal, tapi bangkit lagi, menang lagi, dan akhiri pertandingan dengan sebaik mungkin. Mari saudara kita pada dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, tak selalu kita mengalami keadaan baik-baik saja, tapi biarlah kami menjadi murid Kristus yang selalu mau belajar dari kegagalan, belajar dari kealpaan. Kami mau bangkit. Bapa di surga, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menasehati, untuk
menunjukkan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Kami berdoa Bapa di surga, kami dididik oleh kebenaran firman Tuhan, menjadi murid Kristus yang berjalan bersama dengan Tuhan dan mengakhiri pertandingan dengan baik. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu ditunggui dan dijagai oleh Tuhan. Barang siapa percaya diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Teruslah menjadi murid Kristus yang setia, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.